Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debi Gina Marina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, pemaparan, penyebaran pemahaman, diseminasi, dengan rekan guru sejawat keluarga besar SMA Negeri 1 Lubai Ulu. Sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Yulia Suryadini dan fasilitator saya adalah Bapak Ahmad Marion Rebai. Baju merah dipakai Pak Alam untuk datang ke perlombaan. Izinkan kami ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Lubai Ulu, dalam hal ini diwakili oleh para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan staf tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Lubai Ulu yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya lah kita bersama bisa menghadiri acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif bersama calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Sebagai wujud syukur dan pada kita menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih diberkahi dan beri kelancaran acara kita pada hari ini, marilah bersama kita menadahkan tangan sambil berdoa. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Nurholis SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan da'iman hamdan yarfa'u ni'amahu wa yuhsina. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanahu. Allahumma inna nas'aluka al-fadla fi dinina wa 'afiyatan fil jasadina
وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وعافية قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اغفر في سكرة الموت ونجد من النار والعفو عن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Lubay Ulu. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Ibu Siti Rohma MPD. Kepadanya dipersilakan. Tes. Yang matikan ya, tes. Pegang nih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang diwakili oleh Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, juga yang terhormat Dewan Guru, beserta staf Bapak Usaha yang hadir. Terima kasih. Saya mewakili Kepala Sekolah yang berhalangan hadir karena ada pertemuan di SMA Negeri 1 Lumpang dengan Pak Kabid PPK. Jadi hari ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di modul 14 pada kegiatan grup penggerak angkatan 11 ini. Jadi kegiatan ini diharapkan itu dapat meningkatkan karakter peserta didik kita, ya. Karena sekolah itu merupakan institusi pembentukan karakter peserta didik. Jadi kegiatan diseminasi ini sangat bermanfaat, ya. Oleh karena itu budaya positif di sekolah itu harus diciptakan, perlu diciptakan dan diwujudkan. Budaya positif itu akan tumbuh pada diri peserta didik kita dengan cara kita membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka yang nantinya akan bisa diwujudkan oleh mereka itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, guru kita diharapkan dapat melakukan gerakan awal, ya. Gerakan awal ini kita bisa menggerakkan siswa untuk dalam pada pembelajaran kita meminimalkan hukuman, ya, karena ini nanti berhubungan dengan segitiga restitusi yang akan dipaparkan oleh Ibu Debbie Marina SPD dan Ibu Nelly di dalam keseharian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin, demikian acara pembukaan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif oleh Kepala SMA 1 Lubay Ulu. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Pak Ibu-ibu pada hari ini? Alhamdulillah. Tentunya pada semangat semua ya Bapak Ibu-ibu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini, yaitu untuk mengikuti diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tugas aksi nyata
modul 1.4 budaya positif oleh saya Debbie Gina Marina, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kayaknya masih pada semangat ini. Masih ingat ibu-ibu sembahyang kita SMA Negeri 1 Lubayulu? Kalau saya bilang SMA Negeri 1 Lubayulu, langsung ibu-ibu bilang ya, maju bersama, hebat semua. Oke. SMA Negeri 1 Lubayulu, maju bersama, hebat semua. Baik, baik. Ibu-ibu, pada hari ini izinkan saya untuk berbagi pemahaman penyebaran praktik baik mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif di sini yang akan sebarkan yaitu ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, kemudian yang keenam posisi kontrol dulu, yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Oke, next. Baik, untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui bersama bahwa dimensi profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Manda, yang sebelumnya Bu Manda. Ya, saya ulangi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernyali kritis, yang keempat kreatif, kelima bergotong royong, dan terakhir berkebinekaan global. Oke, next. Baik, ini untuk yang pertama miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu yang pertama ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian yang keempat adalah ilmu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu miskonsepsinya untuk teori kontrol. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada 2 tabel, stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon nanti pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrolnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian di teori kontrolnya yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini selanjutnya yaitu disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui disiplin positif yang ada sekolah kita ya. Mungkin kita laksanakan di kelas kita pada saat kita mengajar. Di sini disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik ibu-ibu, di sini saya mau bertanya, kira-kira disiplin positif yang sudah ibu-ibu lakukan pada saat ibu-ibu mengajar atau pada saat tertentu
misalkan apa ya, misalkan anak atau siswa kita dikumpulkan, kira-kira seperti apa sih pembelajaran atau disiplin positif yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin ada yang bisa menanggapi? Contohnya ibu-ibu disiplin positif? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk disiplin positif yang paling sederhana yang biasa diterapkan di awal pertemuan, misalnya membiasakan untuk anak kepada orang yang lebih tua atau kepada guru untuk membudayakan salam sapa. Terus juga di kelas membiasakan berdoa sebelum memulai aktivitas. Itu yang sederhana yang rutinitas yang diterapkan sebagai disiplin positifnya. Baik, tepuk tangan dong Ibu Susanti. Jadi ya benar sekali yang dibilang Ibu Sri ya. Tentunya kita di sini setiap mengajar sebelum mulai pelajaran kita pasti sudah menerapkan disiplin positif. Tentunya tadi yang dengan cara 3S tadi ya, senyum, salam, sapa. Kemudian membiasakan peserta didik kita memulai pelajaran sebelum memulai pelajaran itu untuk berdoa, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke Bu Manda, next. Baik, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai yang kebajikan di sini nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi, contohnya yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu di situ sudah ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian dari Ibu Primary Years program YPYP, yang isinya yaitu yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, selanjutnya Bu Manda. Baik, untuk berikutnya kita masuki ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, berikutnya Bu Manda. Baik, sudah ada di layar situ 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Baik, untuk bertahan hidup tentunya kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan ya ibu-ibu ya, kandang, pangan, dan papan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya 5 kebutuhan dasar manusia yang kedua ini sangat perlu juga. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini dalam arti kata yaitu harga diri, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya yaitu yang keempat, 5 kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan di sini memiliki arti yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Tentunya 5 kebutuhan dasar manusia ini dari 1, 2, 3, 4 itu belum cukup kalau tidak ada kesenangan dalam diri kita ya ibu ya. Tentunya ada kesenangan dalam arti kata yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Oke, next Ibu Manda. Kita lanjut ke budaya positif yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan
Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, ibu-ibu, jadi di sini motivasi perilaku manusia ini bermacam-macam, ibu ya. Apalagi perilaku kita secara pribadi, setiap orang mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Di sini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana perilaku kita. Di sini dalam arti kata berperilaku dalam menghadapi siswa, tentunya ibu ya, pada saat kita di sekolah. Untuk disiplin positif itu sendiri, berperilaku kita untuk menghadapi siswa. Jadi bagaimana mungkin cara kita menyelesaikan masalah dengan siswa tadi? Apakah kita langsung jadi penghukum atau jadi posisi-posisi kontrol yang lainnya, atau yang paling teratas itu yang paling baik adalah posisi kita sebagai manajer, ibu-ibu ya. Nah, di sini kita bisa merenungkan bagaimana perilaku kita dalam keseharian kita dalam menghadapi siswa kita. Baik, Ibu Manda, next. Baik, di sini motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia di sini ada 3, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, yaitu dari luar dari dalam. Untuk yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak sih ibu-ibu di sini berperilaku seperti itu? Untuk yang pertama itu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah tidak ibu-ibu? Sering ya, mungkin ada alasan sendiri ya kenapa dan bagaimana, mungkin alasan seperti apa ibu-ibu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain ini, penghargaan dari orang lain ini tentunya pasti kita juga pernah melakukannya ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga juga ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian lanjut Bu Manda. Nah, baik, kita akan mengupas tuntas ketiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, jadi yang dari ketiga tadi, motivasi tadi, ini yang paling terendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berdampak pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan hal tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah motivasinya yaitu bersifat eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dari sini yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah motivasi yang terendah dari ketiga motivasi perilaku manusia tadi. Nah, mungkin ibu-ibu di sini, mungkin saya juga, semuanya orang sini mungkin pernah semua kita melakukan perilaku kita yang pertama ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ada nggak sih Bu yang pernah ibu lakukan seperti apa, bisa menghindari apa? Untuk yang pertama ini, untuk menghindari nyaman atau hukuman. Jadi kita bersifat seperti ini. Mungkin ada contoh yang mendasar seperti apa? Bu Ama, mungkin Bu Ama? Terima kasih. Biasanya kita guru-guru ini paling tidak contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau memberi hukuman itu kalau anak tidak mengerjakan PR itu menyuruh anak berdiri di depan kelas seperti itu. Jadi banyak yang biasanya berupa hukuman fisik biasanya yang sering kita lakukan.
Itu saja Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Ama, benar sekali Bu Amaya. Tentunya kita di sini kesabaran gurunya ada batasnya Ibu ya. Jadi mungkin si anak tadi tidak mengerjakan PR, benar sekali. Mungkin kita terkadang bisa secara fisik menghukumnya tadi Ibu-ibu ya, tanpa sengaja tadi. Ternyata itu tidak dibenarkan Ibu-ibu ya. Jadi biasanya ini kalau saya ini biasanya nyuruh anak push up kalau tidak buat PR atau kerjaan rumah tadi Ibu. Ternyata itu kurang tepat jadi yang kita lakukan tersebut Ibu-ibu ya. Baik, lanjut Ibu Manda. Ya, motivasi perilaku yang kedua. Baik, yang kedua yaitu untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Kalau yang pertama tadi dia sangat rendah, ini satu tingkat di atas yang tadi, Ibu ya. Jadi ini yang sedang-sedangnya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka menempatkannya di dunia berkualitas mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau ketidakseimbangan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, untuk motivasi yang kedua ini yaitu untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau dapat keimbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi di sini kita melakukan perilaku manusia di sini yaitu kita itu seperti Ibu mungkin tebar pesona Ibu ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu kita mau dilihat orang lain, mau dilihat biar kita dapat penghargaan Ibu ya, atau imbalan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu, misalkan jadi seorang Budi itu dia mau mengerjakan misalkan maju ke depan. Nah, baik yang mau maju ke depan yang aktif, nanti ibu guru dapat mengasih reward, misalkan dapat pena atau lah. Nah, jadi mereka kan bercepat-cepat ibunya, jadi mereka tuh mengharapkan imbalan tadi. Untuk yang nomor 2 itu untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini adalah motivasi perilaku manusia yang kedua. Untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain ini yaitu satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Kalau yang pertama tadi dia sangat rendah ibu-ibu ya, jadi motivasi perilaku manusia yang pertama tadi karena dia memberikan hukuman. Nah, untuk yang kedua ini jadi dianya satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka menempatkannya di dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau ketidakseimbangan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, kalau dari kata-kata yang nomor 2 ini artinya sudah pasti tahu semua ya, kita di sini artinya kita motivasi perilaku manusia ini dia untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ibu-ibu ya. Jadi misalkan contohnya pada saat kita di kelas biar anak tadi aktif, misalkan pada saat diskusi, biasanya kalau kita diskusi dalam kelas kan dengan anak-anak, anaknya cenderung pasif ibu-ibu ya. Apalagi kalau materi kita tidak menarik ya, kita tidak memakai mungkin Canva yang menarik, yang warna-warni tadi, modelannya juga, media pembelajaran juga kurang menarik. Nah, di sini ibu-ibu kita bisa menerapkan ke siswa, nggak apa-apa sih kita memberikan reward atau penghargaan, tetapi jangan berupa uang ibu-ibu ya. Misalkan di sini siapa yang aktif, yang sering maju ke depan, misalkan nanti akan ibu kasih pena, nanti otomatis siswa-siswi kita tadi yang dalam kelas otomatis bersemangat ibu, walaupun itu cuma sebuah pena yang harganya cuma 2.000 ibu-ibu ya. Mungkin di sini ibu-ibu sudah pernah menerapkannya dalam kelas. Mungkin ada yang bisa? Ibu Emma, silakan Bu Emma. Seperti apa Bu Emma? Boleh maju Bu Emma, tidak apa-apa Bu Emma? Maju Bu Emma, kalau tidak ini, tidak panjang.
Ya baiklah Bu Devi, di sini yang kedua untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau kita guru di kelas itu yang hal paling sederhana pernah kita lakukan adalah memberikan pujian dari kata-kata. Jadi misal kita mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas, ada salah seorang siswa menjawab, maka kita akan secara spontan itu memberikan pujian atau apresiasi kepada siswa tersebut dengan kata-kata pujian, misalnya bagus sekali atau dengan tepuk tangan seperti itu. Atau yang lebih berat lagi, misalnya kita memberikan hadiah walaupun hanya misalnya sebuah permen seperti itu. Tapi yang sering saya lakukan itu adalah pujian dalam bentuk kata-kata. Itu saja. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Emma. Iya, terima kasih Bu Emma, benar sekali. Jadi bentuk pujian juga bisa itu ya. Jadi kan itu menjadikan reward atau penghargaan untuk siswa tadi ya. Jadi kalau kita bertanya ke siswa, kita memberikan apresiasi kepada siswa tadi, siswa tentunya nambah lebih bersemangat lagi Ibu-ibu ya. Baik, next Ibu Manda. Baik, motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan harga diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percaya atau yakini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akankah menjadi orang seperti jika saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, jadi untuk yang ketiga ini adalah motivasi yang paling baik Ibu-ibu ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka percaya, jadi mereka dari niat, dari hati mereka sendiri, mereka mempercayai bahwa mereka itu yakin ya. Jadi yakin misalkan bisa, oh saya bisa mengerjakan ini misalkan tanpa mencontek ke teman-teman yang lain. Jadi di dalam diri mereka harus yakin, harus percaya bahwa bisa seperti itu Ibu ya. Lanjut Bu Manda. Baik. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan diterima dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilihnya padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang seperti apa? Nah, untuk kalimat yang pertama, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda? Sekarang aku nanya ibu-ibu, pernah tidak ibu-ibu mengalami atau pernah tidak ibu-ibu melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan diterima dengan penghargaan dari orang lain? Nah, pernah tidak ibu-ibu? Pernah juga. Oke, kalau pernah seperti apa Bu Ibu? Dalam segi apa Ibu-ibu? Di sana dikatakan, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda? Contohnya saja, kalau seandainya kita kan di kelas ya dengan anak. Sebenarnya kita marah dengan anak yang ada di kelas itu, tetapi kita pura-pura tidak marah dengan dia, padahal dia melakukan kesalahan. Nah, tapi kita harus lebih membuat anak itu biar dia tidak tahu bahwa kita marah. Nah, sebenarnya hati kita dongkol melihat anak itu melakukan kesalahan, dengan pura-pura kita mengajak dia ngobrol, membuat anak itu bisa melakukan sesuatu, umpamanya dia tidak mengerjakan PR kan. Nah, akhirnya mereka itu dengan bujukan kita tadi, bujuk anak itu dia melakukan atau mau membuat PR tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya kira-kira. Baik, terima kasih Bu Imut, tepuk tangan dong untuk Bu Imut. Iya benar sekali Bu Imut ya. Jadi kita ini yang namanya guru itu tidak sempurna yang mereka bayangkan Ibu-ibu ya. Jadi kita ini pada saat mengajar di kelas tentunya ada rasa marah, senang, sedihnya Ibu-ibu ya.
Jadi untuk menghadapi perilaku siswa yang tersebut, jadi bisa-bisalah kita menahan emosi kita tadi, menahan diri kita tadi di depan siswa, agar siswa tersebut masih tetap nyaman belajar pada saat di kelas. Baik, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan mempengaruhi pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang berjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Nah, jadi disiplin positif yang ketiga tadi yaitu menanamkan motivasi yang ketiga murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ini motivasi yang paling bagus, yang paling baik gitu Ibu ya. Jadi di sini pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif kepada murid-murid kita? Ada yang bisa bantu saya? Jadi tentunya disiplin positif itu adalah yang namanya budaya positif. Disiplin positif itu adalah yang apa Ibu-Ibu? Budaya positif itu kebiasaan Ibu-Ibu ya. Jadi kebiasaan kita pada saat kita di kelas, pada saat kita di sekolah. Jadi kira-kira bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkannya? Apakah dengan cara apa atau gimana? Ada yang bisa bantu saya? Ibu Dia? Silakan Bu Dia. Boleh maju Bu Dia, apa Bu Dia? Ibu Dia langsung senyum. Marina jawab, itu tandanya tuh. Oke, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Nih, saya di kelas itu yang saya tanamkan pertama kali kepada anak yaitu menjaga kebersihan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi sebelum memulai pembelajaran diwajibkan setiap anak itu melihat kondisi sekeliling kelas, dari dalam kelas, apakah sudah bersih, apakah sudah rapi atau belum. Jadi di situ yang kita tanamkan apa? Nilai-nilai kebersihan dari diri siswa dan lingkungan di sekitar kelas. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia, tepuk tangan dong untuk Bu Dia. Jadi tepat sekali Bu Dia ya. Jadi kita sudah membiasakan siswa-siswi kita itu dengan nilai kebersihan tadi ya. Jadi tanpa kita setiap hari berkata itu ngoar-ngoar ya di dalam grup maupun di dalam kelas ya, anak-anak sudah terbiasa untuk melakukan kebersihan kelasnya ya. Baik, next Ibu Manda. Budaya positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, untuk yang hukuman, di sini adalah tidak terencana. Jadi kalau kita itu biasanya melakukan tindakan hukuman itu tentunya kita tiba-tiba ya Bu ya. Gak mungkin kita dari rumah sudah direncanakan hari ini saya mau menghukum si Benu. Misalkan tidak akan mungkin Ibu ya. Jadi tidak rencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Iya, tepat sekali. Kalau kita di posisi yang pemberi hukuman ini, tentunya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan ya. Kemudian bersifat satu arah, ya benar sekali. Kemudian yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, Bu-Ibu, jadi hukuman tadi bisa fisik, bisa psikis, Ibu-Ibu ya. Jadi di sini posisi kita sebagai penghukum tadi tentunya ini tidak diperbolehkan Ibu-Ibu ya, kurang tepat. Kemudian yang kedua konsekuensi. Nah, untuk yang konsekuensi ini yang pertama terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini untuk yang posisi kita memberi konsekuensi kepada siswa kita yang bermasalah tadi. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Next Ibu Manda, setelahnya ada,
Baik, budaya positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan ini terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, tepat sekali. Biasanya kita selama ini kalau siswa melanggar tata tertib sekolah atau peraturan sekolah, tentunya kita biasanya memberikan mereka konsekuensi atau hukuman, ibu-ibu ya. Dalam kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang disebut restitusi. Restitusi adalah proses diciptakan komisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya terlebih dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, sebelum kita memasuki hukum dan konsekuensi, ibu-ibu, kira-kira beda apa sama sih hukuman dan atau konsekuensi itu? Sama atau lain, ibu-ibu? Beda. Iya, tepat sekali, beda ibu-ibu ya. Jadi hukuman itu seperti apa, ibu-ibu? Tadi yang awal tadi ibu sudah saya jelaskan tadi, dia apa hukuman tadi? Ya secara tiba-tiba tanpa direncanakan. Ya benar sekali. Kalau konsekuensi tadi dia sudah terencana. Iya, tepat sekali ibu ya. Bila sama di mana bersamanya tadi sudah dijelaskan. Bila berbeda bagaimana perbedaannya, yang di bawah ini akan diberikan gambar perbedaan antara hukuman dan restitusi sendiri. Baik, bila kita melihat bagian di bawah ini, jadi setelahnya ada bagiannya kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk telekomunikasi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Lanjut next Ibu Manda. Nah, di sini ibu-ibu sudah ada hukuman di sini, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi untuk identitas gagal bisa ya Bu Manda, di zoom aja kan? Bisa ya. Baik, jadi ada 3 kolom di situ. Kolom pertama identitas gagal. Kolom kedua identitas sukses ya. Identitas sukses ini terbagi menjadi disiplin, konsekuensi dan restitusi. Untuk identitas gagal yang memberi hukuman tadi ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau identitas suksesnya, di konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Di restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Lanjut yang kedua, tidak nyaman untuk anak jangka waktu panjang ya, untuk tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusinya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Baik, yang ketiga ini misalnya contohnya identitas gagal tadi, korban mendapatkan keadilan. Korban dalam tanda kutip di sini adalah siswa ibu ya. Kemudian korban bisa diabaikan untuk konsekuensinya, sedangkan untuk yang restitusinya adalah korban mendapatkan ganti. Lanjut, murid atau anak akan tersakiti. Benar sekali, kalau kita melakukan yang hukuman tadi, otomatis anak secara fisik dan psikis mereka tersakiti, ibu ya. Kalau di konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Seperti apa sih kalau tidak nyaman Bu? Misalkan kata-katanya. Ada yang bisa bantu dah Bu? Misalkan kalau dia tidak nyaman, benar sekali, malesnya engkau nih, bantunya engkau nih. Nah ya, jadi mereka mungkin terngiang di sana ibu-ibu sampai balik, ya Allah Ibu Dewi tadi ngomongnya aku bantunya. Nah asli mungkin dalam dikata hanya nah ibu-ibu ya. Jadi mereka masih terbawa-bawa sampai rumah, otomatis besok-besoknya masih mereka omongkan ya.
Kemudian lanjut perilaku pasif agresif meningkat. Itu kalau kita pemberi hukuman. Konsekuensinya yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya masalah terpecahkan. Lanjut, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak ikut. Iya, benar sekali. Kemudian konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lanjut next Ibu Manda. Jadi itu masih banyak lagi ibu-ibu contoh untuk identitas gagal dan identitas yang positif tadi ya. Lanjut, berdasarkan bagan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, benar sekali. Jadi hukuman tadi dia tidak terencana ya Bu ya. Gak mungkin kita merencanakan dari rumah. Hari ini saya akan menghukum misalkan si Danu. Pasti Danu hari ini tidak ke PR. Nah, lah kita bisa tebak dari rumah, akan mungkin Ibu ya. Jadi hukuman tadi benar dia tidak terencana atau tiba-tiba datanya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, Bu Ibu ya. Baik, sementara disiplin masih Ibu Manda sebelum tadi Ibu Manda. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi. Kalau tadi kan disiplin dalam bentuk hukuman. Nah yang kedua ini disiplin dalam bentuk konsekuensi. Sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui konsekuensinya sebelumnya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk diterima bila ada pelanggaran. Jangka waktu pendek ya. Pembelajaran biasa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali diselesaikan tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran misalnya diperoleh, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid ya. Jika guru di sini selalu memonitor murid. Jadi benar sekali kita sebagai guru ini sebagai fasilitator ini, jadi kita mendampingi atau memonitor murid Ibu ya. Lanjut next Ibu Manda. Baik, yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Mungkin di sini kita pernah semua melakukannya ibu-ibu ya, entah yang pertama, entah yang kedua, yang ketiga, ataupun yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira posisi kontrol mana sih yang paling baik di antara 5 ini ibu-ibu? Manajer. Kenapa manajer? Kenapa posisi kita sebagai manajer? Kenapa itu yang paling baik ibu-ibu? Iya, tepat sekali. Jadi kita sebagai guru ini hanya mengarahkan ya. Jadi kita tidak boleh sebagai penghukum, merasa bersalah. Posisi teman juga kita boleh sih, tapi juga sekali ya. Kita paskan dengan situasi yang ada. Baik, Ibu Manda next. Baik, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kira-kira nanti saya akan bertanya satu-satu. Ini kan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kira-kira untuk posisi Bu Sri di sini memakai posisi apa lah untuk menyelesaikan kasus ini? Terima kasih Bu Debbie. Kalau biasanya kemarin-kemarin itu lebih cenderung ke posisi penghukum. Biasanya kalau dia tidak ikut upacara, anak-anak ini karena atributnya tidak lengkap, akhirnya disuruh tegak di bawah bendera itu untuk hormat ke bendera gitu. Nah, itu yang sering terjadi sebelumnya Bu gitu.
Nah, dengan apa yang dibagi Bu Debi hari ini, mungkin banyak yang harus bisa diubah ke depannya tentang peran kita sebagai guru, sebagai posisi kontrol kita sebagai guru kepada siswa untuk lebih baik lagi. Tidak hanya di posisi penghukum, kalau bisa itu sekali-sekali teman dan juga sebagai manajer ke depannya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong untuk Ibu Sri. Iya, jadi benar sekali ibu-ibu ya. Jadi di sini 5 posisi kontrol yang tepat ini kita kalau bisa penghukum itu kita jauhkan Ibu ya. Jadi jangan ada di pikiran kita misalkan seandainya siswa melakukan kesalahan tadi, kita di sini kalau sebagai penghukum siswa tidak memakai atribut lengkap sandal upacara, terus terang saja ibu-ibu, saya juga kalau di posisi yang ini sebelumnya saya mengikuti CGP ini ibu-ibu, sama seperti ibu-ibu sebagai penghukum juga ibu-ibu, jadi sering ini terjadi pada diri saya sendiri ibu-ibu. Ternyata untuk posisi kita sebagai penghukum ini, yang posisi kontrol yang pertama ini ternyata kurang tepat, kurang pas ibu-ibu ya. Jadi kita kalau bisa kita yang pegagas sebagai penghukum itu jangan sampai terjadi lagi ibu-ibu ya. Kemudian untuk yang pembuat rasa bersalah, nah ini pembuat rasa bersalah. Ini bisa kata-katanya berupa mungkin sering juga kita lakukan. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Pasti sering ibu-ibu ya, karena biasanya kita sebagai wali kelas sudah mengingatkan anak-anak sebelum kita hari Senin upacara itu malam sudah WA di dalam grup. Anak-anak jangan lupa pakai atribut lengkap. Ya Bu Ibu ya. Jadi di sini pada saat anak-anak itu tidak memakai atribut lengkap pada saat kita upacara, tentunya iya benar sekali. Jadi kita di sini sebagai pembuat rasa bersalah tadi menanyakan kembali, apa sih kenapa anak-anak tidak memakai atribut lengkap? Kenapa itu bisa terjadi? Kita mulai lagi ya. Baik, kemudian yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi jika kita menyelesaikan kasus yang tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap pada upacara bendera, mungkin kata-kata kita seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai seperti ini lagi ya. Nah ibu-ibu, posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Kira-kira pernah nggak sih kita melakukannya? Sering ibu-ibu ya. Jadi kita di dalam kelas juga seperti itu ibu-ibu ya. Posisi kontrol kita sebagai teman ini tanpa kita sadari kita sering melakukannya. Baik, yang keempat yaitu sebagai pemantau. Yang keempat mungkin kata-katanya bisa, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisi kita sebagai pemantau, ini juga bagus ibu-ibu ya. Jadi yang keempat ini sebagai pemantau, jadi dia tanpa memberikan hukuman, tapi dia memberikan solusi di sini. Tadi kan anak tidak memakai atribut lengkap, artinya si anak tadi dia disuruh ibu gurunya tadi memberi atribut yang lengkap di koperasi. Kelima, posisi kontrol kita sebagai manajer. Di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, posisi yang kelima ini yaitu sebagai manajer ini yang paling pas, yang paling tepat, yang paling bagus dari 5 posisi kontrol guru tadi. Tetapi dalam kesehariannya mungkin kita jarang sekali melakukannya ibu-ibu ya. Untuk posisi yang kelima ini, termasuk saya juga seperti itu sama. Enggak mungkin kalau kita biasanya siswa tidak memakai atribut lengkap kita panggil, ngapa tidak pakai atribut? Ini bu, ini harus mereka. Kita biasanya mungkin kita langsung, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kita jarang sekali ya. Ya jarang sekali seperti itu ibu-ibu ya. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah di sini kita sebagai pemantau ini kata-kata kita ucapkan juga seperti halus ibu ya, agak jadi bagus. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira. Nah, jadi guru ini dia memberikan solusi juga, memberikan pertanyaan bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu. Jadi di sini kita membuat si siswa tadi berpikir, oh kesalahan saya ini apa? Yaitu tidak memakai atribut lengkap. Jadi bagaimana saya memperbaikinya? Jadi kita menyuruh murid tadi berpikir ya, jadi berpikir agar murid tersebut sadar atas kesalahannya. Oke, next Ibu Manda. Ini yang
posisi kontrol apakah aku? Di sini itu sudah ada jawabannya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kita sebagai manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini posisi kita sebagai teman. Dan yang terakhir contohnya apa yang telah kamu lakukan itu sebagai pemantau. Lanjut next Ibu Manda. Baik, tentunya di sini mendengarkan saya berbicara mungkin agak ini ibu-ibu ya, belum mungkin ada yang agak ngantuk sedikit. Biar tidak mengantuk dan lebih semangat lagi, boleh berdiri ibu-ibu. Oke. Baik, di sini saya akan memberikan ice breaking mungkin yang sederhana saja. Tepuk semangat saja ibu-ibu ya. Sudah tahu tepuk semangat ibu-ibu? Oke, sudah semua ya. Baik, kita praktekkan sini. Baik, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ibu-ibu. Boleh duduk kembali. Baik, lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh, budaya positif yang ketujuh di sini yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sebelum next berikutnya saya akan bertanya di sini tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas. Sekarang saya mau tanya, apakah sama keyakinan kelas sama peraturan kelas? Mungkin ibu-ibu di sini sudah tahu semua apa itu keyakinan kelas atau apa itu peraturan kelas atau peraturan sekolah. Ada yang bisa bantu saya ibu-ibu? Apa beda nggak sih atau sama nggak sih keyakinan kelas atau peraturan kelas itu? Beda. Ibu Emma, tolong sini Ibu Emma, boleh kembali Ibu Emma. Ibu Emma sesuai aktif nanti dapat ribut. Pempek. Menurut saya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu sudah ada sebelumnya dan harus dipatuhi. Misalnya di dalam kelas sudah ada peraturan dilarang membuang sampah sembarangan, itu harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Sementara keyakinan kelas itu dibuat secara bersama antara guru dan siswa yang ada di kelas tersebut. Misalnya saya mengajar pelajaran sejarah, jadi saya buat keyakinan kelas di kelas misalnya 11-8 dalam nanti selama pembelajaran ada hal-hal yang harus kita yakini atau kita sepakati di dalam kelas, dan biasanya keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat positif. Contoh, misal tidak boleh misalnya mencontek, berarti kalimatnya jangan ada kata tidak boleh. Jadi bisa menggunakan kata disiplin dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, terima kasih Bu Emma, tepuk tangan dong Bu Emma. Jadi tepat sekali ya, keyakinan kelas atau peraturan kelas itu berbeda. Untuk lebih jelasnya, silakan pemandang next. Nah, definisi disiplin positif melalui keyakinan kelas ya. Nanti kita sudah paham nanti antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda ya. Suatu cara penerapan disiplin tanpa melalui kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi antar guru dan siswa yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan pemberdayaan siswa dalam hal yang lebih positif. Keyakinan kelas dibuat siswa didampingi guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Nah, ini adalah definisi disiplin positif melalui keyakinan kelas. Ini baru disiplin positifnya ibu-ibu ya. Lanjut next Ibu Manda. Baik, untuk membuat keyakinan kelas tentunya kita mempunyai tujuan ibu-ibu ya. Nggak mungkin kita buat keyakinan kelas saja. Jadi tujuan keyakinan kelas yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, menunjukkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diinginkan sehingga murid lebih bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat bersama. Yang ketiga,
menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang berorientasi profil pelajar Pancasila. Jadi ada 4 tujuan keyakinan kelas di sini. Lanjut next Ibu Manda. Nah, baik. Keyakinan kelas juga mempunyai tolak ukurnya di sini. Apa sih tolak ukur keyakinan kelas? Tolak ukur yang ingin dicapai adalah suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif. Murid memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan, dan murid mampu menerapkan dan menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Iya, benar sekali. Jadi tolak ukurnya adalah membuat kelas kita, atau kita bisa misalkan kita sebagai wali kelas, membuat suasana kelas kita menjadi kondusif, nyaman, ibu-ibu ya, pembelajaran yang menyenangkan, yang aktif dan berbudaya positif. Lanjut Ibu Manda. Baik, ini yang melatar belakangi munculnya keyakinan kelas. Yang pembuatan keyakinan kelas latar belakangnya adalah guru sebagai motivator berperan dalam menumbuhkan disiplin positif pada murid sehingga menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, berkarakter, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan disiplin dengan keyakinan kelas. Benar sekali. Lanjut Bu Manda. Nah, ini yang dibicarakan Ibu Emma tadi ya. Apa perbedaan keyakinan dan peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Iya, benar sekali. Keyakinan kelas lebih fokus pada nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kerjasama. Itu untuk keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Meskipun peraturan kelas tetap penting, keyakinan kelas memberikan manfaat lebih dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memotivasi siswa untuk berperilaku baik. Baik ibu-ibu, jadi keyakinan dan peraturan kelas tadi berbeda ibu-ibu ya. Jadi salah satunya adalah pembuatannya saja. Jadi untuk pembuatan keyakinan tadi biasanya kita dan siswa. Jadi siswa itu ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Kalau sedangkan peraturan kelas itu biasanya kita yang membuat yang sudah ada ibu ya. Jadi perbedaan keyakinan kelas itu yaitu berbeda. Lanjut Bu Manda. Baik, ini pembentukan keyakinan kelas. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu langkah-langkahnya ibu. Nah, baik, di sini kita akan bersama mencoba membuat keyakinan kelas yang saat ini saya ini kan sekarang diseminasi budaya positif mengenai modul 1.4 ibu-ibu ya. Jadi keyakinan kelas apa saja sih yang bisa ibu buat dalam menerapkan atau dalam mengikuti pemaparan dari saya. Mungkin ibu-ibu bisa ada di pikiran ibu. Mungkin yang pertama, tidak boleh menyalakan handphone. Boleh juga ibu-ibu ya. Misalkan mengikuti pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Debbie. Boleh juga. Baik ibu-ibu, misalkan salah satu saja, boleh 5 atau 5 keyakinan boleh. Kira-kira apa sih yang akan ibu-ibu buat? Kalau seandainya pada hari ini saya meminta ibu-ibu membuat keyakinan kelas pada saat ibu-ibu mengikuti pemaparan budaya positif dari saya. Kira-kira ibu-ibu coba apalagi ibu-ibu? Kira-kira Bu Debbie ya, kalau menurut saya tidak mengobrol pada saat Bu Debbie menjelaskan. Iya, tepat sekali. Tangan dan berimut. Jadi yang pertama, jadi benar sekali. Jadi pas ibu yang kata-katanya tadi lugas, tidak ribut ibu, jadi pendek. Jadi tidak mengobrol saat saya lagi pemaparan. Terus apa lagi ibu-ibu? Bu Debbie. Apa Bu Emma? Dalam keyakinan kelas kan biasanya menggunakan kalimat positif. Iya, benar sekali. Bukan yang menurut Bu Ibu tadi 1.4
saling menghargai. Oh iya, pas sekali. Jadi saling menghargai. Jadi saling menghargai antara pembicara dan audien. Ya, tepat sekali. Jadi kita membuat kalimat yang positif tadi, ibu-ibu ya, pernyataan yang positif. Apalagi ibu-ibu? Mungkin satu lagi boleh? Kalimat apa? Ibu dia. Bagi yang tadi Bu Dewi bisa ditambahkan berpartisipasi aktif. Oke. Itu intinya tidak boleh kata tidak dan yang Iya, tepat sekali Ibu Dia ya. Jadi bisa kita memakai berpartisipasi ya, aktif. Ya, itu sudah kalimat yang positif ya. Jadi kira-kira seperti itu ibu-ibu. Jadi dalam kita membuat keyakinan kelas. Jadi bagi ibu-ibu atau wali kelas yang di kelasnya belum ada keyakinan kelas, mungkin next berikutnya boleh langsung dipraktekkan di kelas ibu-ibu ya. Oke, Bu Manda lanjut. Baik, ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah sebuah proses yang menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi tepat sekali ibu-ibu. Jadi di sini kita memakai segitiga restitusi untuk mengubah tadi ibu-ibu ya, yang anak yang bermasalah tadi biar dia tidak down ya Bu ya. Jadi di sini kita mengubah maksudnya menjadi orang yang gagal tadi menjadi orang yang lebih sukses. Jadi untuk segitiga restitusi ini ibu-ibu ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, next Ibu Manda. Untuk yang pertama menstabilkan identitas. Ini biasanya tuh jika siswa itu bermasalah, langkah pertama yaitu kita harus menstabilkan identitas si anak. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Guru dapat mengatakan kalimat seperti, misalkan, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata yang seperti itu ibu-ibu ya, dalam kita menstabilkan identitas anak yang kena masalah tadi. Lanjut Ibu Manda, langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini guru dapat memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Guru dapat mengatakan kalimat seperti, misalkan yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, tepat sekali ibu-ibu. Jadi kita harus bertanya dulu ke anak, kenapa sih kamu melakukan hal itu ya. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Oke, next Ibu Manda. Yang ketiga, dalam segitiga restitusi tentunya yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Karena setiap kelas pasti sudah mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi kira-kira keyakinan kelas apa sih yang mereka langgar pada saat mereka melakukan kesalahan tersebut ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimatnya bisa kita menggunakan apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Oke, itu mengenai keyakinan. Lanjut Ibu Manda. Baik, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu di sini ada si Adit dan sebenarnya apa yang sudah terjadi sendiri? Saya belum sembarangan. Loh, kok bisa? Menurutmu membuang sampah sembarangan itu tidak pada tempatnya itu sebuah masalah atau tidak nih? Masalah nih. Oke, baiklah. Di sini guru tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari kesalahan kamu. Ibu tahu kamu pasti sangat senang dan ingin melakukannya, tetapi kamu juga merugikan diri sendiri dan sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita kembali keyakinanmu
kita dan sekolah kita yang mana sih yang bisa mengerjakan nih? Menjaga kebersihan lingkungan dan sekolah. Oke, dalam hal itu kamu akan senang pasti ya. Tapi apakah sudah mendapat keyakinan yang seperti itu, Abi? Baiklah. Nah, sekarang mari kita selalu menghindarkan dan melaksanakan kegiatan kelas dan sekolah yang sudah kita sepakati untuk memperbaiki kesalahan kamu. Apa yang akan kamu lakukan, Abi? Saya akan segera memasukkan halaman yang sudah saya ketahui dan tidak akan mengulangi lagi. Oke, baik sekali, Adik. Jadi silakan kamu lakukan. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Adik. Ya, Ibu tadi mendapat laporan dari studi. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yang tadi pada saat dia belajar matematika, dan belum bisa mengerjakan Loh, kok bisa sih lo? Kenapa kamu belum belajar PR? saya lebih tahu itu karena soal-soalnya semuanya sulit Bu. Apakah kamu tidak paham ketika belajar matematika? Iya Bu. Baiklah, jadi ibu tidak akan mencari pada kesalahan yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari kesalahan ini. Baik Bu. Ibu tahu kamu akan senang melakukannya, tetapi kamu bisa memberikan diri kamu sendiri dan sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita ingat tentang keyakinan kita, apa yang kita percaya, yang mana sih yang kamu tunjukkan? Harus mengerjakan tugas dengan baik dan menghormati guru. Baiklah, kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita. Dan ketika kamu tidak mengerjakan PR, apakah hal itu sudah menjadi keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, sekarang mari kita selalu mengingat dan mengerjakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan baik, kita kamu apa yang akan kamu lakukan, Mam? Saya akan minta maaf kepada ibu dan tidak akan mengulanginya lagi Bu. Baiklah, kalau begitu silakan menemui Ibu Uti. Oke. Baik, tadi ibu-ibu sudah disaksikan bersama. Jadi dua contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Yang pertama tadi ada kasus Adit itu dia ketahuan oleh temannya membuang sampah sembarangan di halaman sekolah. Kemudian yang kedua adalah si Novia ini dia tidak mengerjakan tugas atau PR-nya. Di sini dia pelajaran matematika sama Ibu Ulfi. Jadi di sana saya sudah menerapkan segitiga restitusi dari langkah pertama sampai langkah yang ketiganya. Oke, next Ibu Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil, siswa kelas 11 SMA 1 Terima kasih Bu Dedi. Saya senang sekali sudah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi dan juga saya sangat senang karena meskipun saya melakukan kesalahan, saya tidak dimarahi dan dihukum dan saya diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia dari Indriani kelas 11 SMA Negeri 1 dulu. Terima kasih kepada Ibu Dedi. Saya sangat senang sekali sudah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas masalah yang sudah saya lakukan yang tidak mengerjakan PR mereka. Dan juga saya sangat senang karena meskipun saya melakukan kesalahan, saya tidak dimarahi dan dihukum dan saya diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Terima kasih Bu Dedi. Oke, lanjut ibu-ibu. Jadi tadi dua penerapan. Nah, baik ibu-ibu, kita sampailah di penutup di sini mengenai budaya positif, pemaparan dari saya budaya positif modul 1.4. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar pribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, sebelum kita mengakhiri, jadi tadi sudah ada 8 pemaparan atau diseminasi dari saya mengenai modul 1.4 budaya positif. Kira-kira dari ibu-ibu mungkin ada yang mengganjal di dalam hati, mungkin ada yang untuk ingin dikeluarkan, dipersilakan ibu-ibu, dipersilakan. Ya, Ibu Emma kembali. Baik, Bu Emma, silakan. Boleh kesini Bu, udah nyampe Bu. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Devi yang sudah memberikan pencerahan kepada kami tentang budaya positif. Jadi kami yang tadinya belum
begitu paham dengan budaya positif ini, sudah sedikit memahami. Nah, budaya positif itu kan tidak semua orang itu bisa langsung menerapkan, Bu Debbie ya. Dan kita pasti berharap seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini bisa menerapkan budaya positif sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, ini yang akan saya tanyakan, apa saja langkah-langkah Ibu Debbie ke depannya untuk mengajak atau berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat itu dalam juga siswa tentunya dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Itu aja. Terima kasih Bu Debbie. Baik, pertanyaan yang cukup bagus nih Bu Emma. Jadi di sini ke depannya tentunya saya akan tidak bisa bekerja sendiri dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita ini, Ibu-ibu ya. Tentunya saya akan berkolaborasi, meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat kita, Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Lubayu ini dalam menerapkan budaya positif, disiplin positif yang ada di sekolah kita nantinya, Ibu-ibu ya. Saya tidak bisa bekerja sendiri di sini, Ibu-ibu. Jadi tentunya bantuan dari ibu-ibu juga tentunya pasti saya inginkan ya, saya minta ya. Jadi itu langkah yang pertama. Jadi langkah pertama saya itu saya berkolaborasi dengan semua guru yang ada di sekolah ini. Kemudian yang kedua tentunya juga kalau tadi berkolaborasi dengan guru tentunya ada siswa. Siswa ini juga saya libatkan langsung di sini. Tentunya dalam kita menerapkan budaya positif yang 8 tadi yang sudah saya paparkan tadi, tentunya siswa juga sangat terlibat di sini. Jadi membiasakan siswa juga, misalkan biasanya kita tidak pernah menerapkan misalkan di depan gerbang itu pada saat mereka pergi saliman Ibu ya. Nah, jadi bisa kita terapkan langsung, jadi membiasakan mereka mungkin dari guru BK terlebih dahulu yang di depan itu, jadi mereka berhenti sejenak, kita saliman dulu baru mereka masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Jadi kita budayakan jadi 3S, senyum, salam, sapa Ibu ya. Mungkin selanjutnya jadi untuk yang semua budaya positif yang ada yang kita akan terapkan di sekolah nanti, semuanya ini keterlibatan warga sekolah, apalagi seluruh siswa, guru, dan tentunya dukungan dari kepala sekolah kita sendiri, Ibu-ibu. Jadi dukungan kepala sekolah itu sangat kita perlukan sekali. Nggak mungkin kita akan bekerja sama. Mungkin itu saja Bu Emma ya. Baik Ibu-ibu, ada yang lain Bu-ibu? Cukup? Oke, next Ibu Manda. Baik Ibu-ibu, demikianlah tadi sudah saya paparkan atau diseminasi pemahaman tentang modul budaya positif 1.4. Yang ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muarani. Terima kasih sekali lagi Ibu-ibu atas perhatiannya, atas kehadirannya pada hari ini yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Dan sudah ada yang belum. Baik, pada hari ini kita belajar seperti biasa ya. Tetapi hari ini Ibu kita akan bersama membuat keyakinan kelas ya. Pernahkah kalian mendengar kata keyakinan kelas? Ada yang pernah, ada yang belum. Kalau peraturan sekolah, tahu nggak? Tahu. Peraturan sekolah artinya tata tertib sekolah ya. Nah, pada hari ini kita akan bersama kita membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak keyakinan kelas apa? Kira-kira apa? Keyakinan kelas arti apa? Keyakinan yang harus diapain kira-kira? Ada yang bisa? Ya, satu orang boleh. Oke, boleh apa keyakinan kelas nak? Keyakinan kelas adalah setelah
Oke, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswa yang harus kalian taati, harus kalian yakini dari dalam diri kalian ya. Nah, kira-kira keyakinan kelas seperti apa sih yang akan kita buat? Ada nggak yang bisa contohin? Misalnya apa? Keyakinan kelas seperti apa? Coba satu orang, siapa? Apa? Misalnya apa? Misalnya apa ya, boleh silakan. Apa dah? Siswa harus hadir tepat waktu. Bisa juga itu masuk keyakinan kelas. Seperti apa lagi? Misalnya apa lagi contohnya? Boleh silakan. Mentaati peraturan sekolah bisa juga. Apa lagi? Menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kelas. Menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kelas. Kayaknya sebenarnya aku semuanya tahu ya apa itu keyakinan kelas ya. Baik, sekarang tugas kalian ibu minta semuanya nanti ibu kasih ini ya, kasih lembaran yang warna-warni ini. Silakan nanti kalian tulis di sini, kemudian nanti langsung kalian tempel di ini ya, di depan sini ya. Silakan nanti langsung. Jadi kita ambil nanti mana kesepakatan atau keyakinan kelas yang paling banyak, itu yang kita ambil nanti ya. Oke? Nanti bisa bantu ibu? Oke, baik, kita bersama akan membuat keyakinan kelas. Oke, akan ibu bagi satu-satu ya. Yang bagian lipnya menempel ya. Oke, silakan siapkan alat tulis kalian. Silakan kalian tulis keyakinan kelas yang ingin kalian buat. Boleh, terserah apa saja keyakinan kelasnya. Nanti yang paling banyak itulah yang akan kita ambil. Misalkan kita ambil mungkin ada kesepakatan mungkin 6 kesepakatan keyakinan ya. Yang bagian lipnya di belakang ya, nulisnya yang bagian depannya biar bisa tempel nanti. Oke. Yang sudah dapat kertas yang warna-warninya boleh kalian langsung dibuat, silakan. Boleh, terserah kalian keyakinan apa saja yang ingin kalian buat, boleh terserah kalian mau yang mana. Yang lainnya bagian ini. Silakan yang udah dapat, silakan kalian buat. Nah, nanti secara satu persatu kalian tempel di bagian depan sana. Oke, silakan dibuat. Nah, apa keyakinan kelas yang ingin kalian buat? Misalnya apa? Saling menghargai sesama teman, boleh. Apalagi misalnya boleh. Itu mengerjakan tugas tepat waktu, boleh. Silakan ya. Nanti kita ambil keyakinan kelas yang paling banyak. Ya. Oke, sudah ada di benak kalian apa yang akan kalian tulis keyakinan kelasnya? Sudah ada? Sudah. Oke, boleh kalian buat nama masing-masing, boleh, atau juga nggak dibuat nama nggak apa-apa ya. Sudah semuanya? Belum?
Oke, boleh. Bu, boleh nggak keyakinan kelasnya boleh lebih dari satu nulis? Boleh. Berapa kalian? Kalian nulis dua orang tiga boleh ya. Silakan. Apa yang ada di benak kalian, keyakinan kelas apa yang akan kita bahas bersama di sini, boleh. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, dan sudah yang belum. Ya, kasih waktu 1 menit lagi ya. Silakan ditulis. Oke, kalau sudah selesai, boleh satu orang ya, disusunnya rapi biar muat ya. Boleh sebelah sana juga boleh. Dari situ. Oke, langsung tempel. Boleh, apa nak? Iya, langsung berdua, langsung tempel. Yang rapi ya, biar muat semuanya. Nah, oke, ini dia yang kalian buat yang pertama ya. Nanti ibu pilih mana yang ini ya, yang atas ya. Tempelkan. Oke, lanjut. Ilusa, ayo. Iya bu, udah nempel nih. Kita pindah sini juga boleh ya. Nanti hasil akhir baru kita pindahkan ke ini ya, strapong itu ya. Nah, ya oke, lanjut. Silakan. Lanjut ya. Nanti baru kita pindahkan. Kita kumpulkan dulu di papan tulis. Setelah itu baru hasil akhir kita pindahkan ke strapong ini ya. Boleh acak dulu, boleh nggak apa-apa diacak. Yang mana bagian lipnya tadi? Oke, lanjut nah. Melihat keyakinan kelas yang kalian tempel di sini, bahkan bacanya ini. Yang pertama, menghargai dan mendengarkan guru. Bisa nggak itu jadi keyakinan? Saya menghargai, menaati peraturan sekolah, kemudian siswa harus di kelas tepat pada waktunya, boleh. Ini dari Bapak Kirana. Yang pertama, siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Yang kedua, menghargai dan mendengarkan guru, boleh. Kemudian ini menghargai dan mendengarkan guru juga sama kayak tadi. Ini dari Mandarani, menaati peraturan sekolah, menghargai dan mendengarkan guru juga sama. Menghargai dan mendengarkan guru, menaati peraturan sekolah. Ini mentaati juga sama, saling menghargai teman juga. Nah, ini kebanyakan hampir sama semua ya. Dilarang menyalakan HP di kelas, boleh. Masuk kelas tepat waktu, kemudian menjaga kelas tetap bersih, boleh juga. Kemudian ini siswa tepat waktu sama kayak seperti tadi. Menjadi murid yang sopan santun, saling menghargai dan saling tolong menolong juga boleh. Kemudian menjadi murid yang sama. Oke, siswa harus apa ini? Rajin di dalam kelas, artinya tepat waktu ya, dalam menyalakan HP, melakukan sekolah, boleh. Mengerjakan tugas tepat waktu, nanti kalau sekolah menabrak. Oke, artinya di sini kalian sudah bisa membuat keyakinan kelas kalian sendiri ya. Yang pertama ibu ambil berarti di sini yang pertama yaitu boleh, karena ini banyak yang mentaati peraturan sekolah dan menghargai dan mendengarkan guru, boleh. Jadi kita ambil satu ini nih, mentaati peraturan sekolah. Setuju? Setuju. Oke, ini yang pertama kita ambil untuk keyakinan kelas kita, mentaati peraturan sekolah. Kemudian di sini ada lagi menghargai dan mendengarkan guru. Bagaimana, setuju? Setuju. Jadi keyakinan yang kedua yaitu menghargai dan mendengarkan guru. Menghargai teman, mendengarkan guru. Oke. Dua sudah kita buat. Apa lagi?
Dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke. Ini keyakinan kelas yang ketiga. Dilarang menyalakan handphone. Oke. Terus apa lagi ini hampir sini? Menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kelas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke. Kalau sepakat akan kita tempel di sini. Kemudian apalagi yang belum? Mana yang tadi ada yang dilarang tadi sudah. Oh ini menjadi siswa-siswi yang sopan santun, saling menghargai dan tolong menolong. Sepakat atau tidak? Oke, ini ya sepakat ya. Ibu tempel di sini. Nah, nampak ini ya. Tolong bantu ibu nampak tadi ya. Nanti kita tempel pakai lem ya. Kemudian apalagi yang belum? Siswa harus hadir tepat waktu dan menaati peraturan sekolah. Sudah belum tadi? Belum. Siswa harus hadir tepat waktu. Boleh ini ya. Siswa hadir tepat waktu. Bagaimana? Cukup? 6 atau masih ada yang lain? Cukup belum? Sudah, jadilah 6. Baik, kesepakatan kita yang pertama, menaati peraturan sekolah. Bagaimana sepakat? Sepakat. Jadi keyakinan kelasnya yang pertama kita buat menaati peraturan sekolah. Nah ini tulitnya ini. Nanti pakai paku yang ini ya, biar kita kuatkan lagi. Yang kedua, menghargai teman dan mendengarkan guru. Itu keyakinan kelas yang kita boleh terima. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju ya. Kalau kalian setuju artinya harus kalian taati keyakinan kelas tadi, jangan dilanggar. Lanjut yang ketiga, siswa harus hadir tepat waktu. Artinya pada saat bel berbunyi, bel masuk atau ganti jam pelajaran, kalian tepat waktu. Tidak boleh lagi terlambat. Setuju yang ketiga? Oke. Kemudian yang keempat, menjadi siswa-siswi yang sopan santun, saling menghargai dan tolong menolong. Setuju? Dari kelas yang keempat, setuju tidak? Setuju. Oke, lanjut yang kelima, menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kelas. Bisa diamini. Yang kelima, sepakat tidak? Bisa? Sepakat? Oke. Lanjut yang keenam, dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Artinya pada saat jam pelajaran berlangsung, handphonenya bisa dikumpulkan atau dimatikan. Handphonenya jangan berbunyi atau jangan kalian main HP pada saat guru ngajar. Bisa kalian sepakati keyakinan itu? Bisa. Oke, kalau sudah oke, tepuk tangan untuk kita semua. Biar keyakinan kelas ini kita sepakati, kita indahkan bersama ya. Jadi kita taati bersama dari lubuk hati kalian. Kalian harus yakini kesepakatan tadi, keyakinan tadi ya. Jadi kalian satu persatu maju ke depan. Silakan kalian buat di sini tanda tangan kalian, nama dan tanda tangannya. Artinya di sini kalian sudah resmi atau sudah deal, kalian membuat kesepakatan keyakinan ke kelas. Ini keyakinan kelas berapa nak? 12 B4 ya. Oke, silakan maju ke depan, boleh dari sini nak. Satu, tanda tangan sampingnya ya. Buat nama terlebih dahulu, baru tanda tangan. Nah. Oke, lanjut ya. Lanjut nak. Oke, lanjut. Lanjut. Nah,
Baik, keyakinan kelas sudah kita buat ya. Jadi keyakinan kelas tadi tolong kita taati, tolong kita sepakati bersama ya. Oke? Nah, bisa ditaati keyakinan kelas tadi? Bisa. Jadi dengan keyakinan diulangi kembali. Yang pertama tadi apa nak? Yang pertama kalimat menaati peraturan sekolah. Yang kedua menghargai teman dan mendengarkan guru. Yang ketiga menjaga kebersihan dan merawat fasilitas sekolah. Kemudian menjadi siswa-siswi yang sopan santun, saling menghargai dan tolong menolong. Terus tadi dilarang Bermain handphone. Di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah siswa harus hadir tepat waktu. Baik, itu keyakinan kelas yang kita buat pada hari ini. Bisa kalian yakin disepakati? Bisa. Oke, terima kasih anak-anak ibu atas perhatiannya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Keiko Nita Indonesia Amanda, siswa dari kelas 12 P4 SMAN 1 Lubai Ulu. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas adalah sangat bersemangat. Semoga kami bisa melakukan keyakinan atau kesepakatan yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan, siswa dari kelas 12 P4 SMA Negeri 1 Lubai Ulu. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas adalah sangat antusias sekali. Semoga kami bisa melakukan keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasari Sanggita, saya siswa kelas 12 B4. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas sangat bersemangat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandarani dari kelas 12 P4. Perasaan saya sangat senang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata modul 1.4 budaya